Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Al-Andai dari kelas Alfa 20A. Ya, di sini saya akan presentasikan sedikit tentang konstitusi desa dan eksistensi dalam regulasi di Indonesia. Herman Hela memaknai konstitusi sebagai hakikat yang mengalami 3 tahap, yaitu konstitusi sebagai kenyataan dan konstitusi dalam proses dan juga konstitusi dalam kodifikasi. Suatu konstitusi yang sudah melewati siklus kodifikasi merupakan sebuah cerminan bahwa ia telah menemukan wujud dari posisinya sebagai suatu kenyataan di dalam sebuah kehidupan sosial, politik, dan juga masyarakat. Ataupun setidaknya konstitusi tersebut dapat menggambarkan konsep fundamental dari sebuah negara atas apanya pemikiran masyarakat tersebut. Konsep perumusan konstitusi sebagai abstraksi daripada nilai yang hidup dinamis di masyarakat, yang khususnya masyarakat desa pada masa reformasi ini mengalami pergeseran yang sangat signifikan karena kesalahannya dari abstraksi pada konstitusi tersebut. Ketika Nusantara belum menjadi Indonesia, tercetus yang menjadi desa telah memposisikan konstitusi pada masa tersebut tanpa melewati sebuah tahap abstrak dan kodifikasi, sehingga bentuk konstitusi ini sebagai hukum yang terdapat di dalamnya bersandar pada ketentuan atau ketuhanan, atau biasa kita sebut adalah hukum alam. Jauh dari persepsi nilai yang dibangun pada skema rasionalis dan logika peraturan. Orisinalitas desa atau sebuah praktik hukum sudah ada sebelum konstitusi. Nah, di sini adalah sejarah perkembangan desa, tidak lepas dari insting manusia yang dimana setiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka mereka harus memiliki suatu tempat atau sebuah ininya adalah sebuah kediaman atau sebuah rumah bersama, dan harus diadakannya pembawaan seorang manusia yang menegasi prinsip untuk hidup, menyendiri atau perorangan. Tempat tinggal yang hanya ditempati oleh istri dan anak, ataupun mengembara tidak di dalam suatu kelompok. Desa timbul diawali dengan adanya seseorang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, yang mampu mengajak para pengikutnya untuk membuka sebuah community atau biasa kita bisa sebut grup, dan terbentuklah desa. Dan di situ orang yang mempunyai pengaruh besar itu mampu untuk mengarahkan atau memandu kehidupan warganya, seperti untuk membuka hutan ataupun lahan kosong yang sering biasa disebut bubuk alas atau bubuk yang pasak, yang dapat mendukung sebuah kehidupan warganya yang akan menempati wilayah tersebut dan dijadikan sebuah pemikiran baru yang kemudian disebut sebagai desa. Pemukiman baru ini, orang-orang besar bersama pengikutnya menjadi masyarakat atau sebuah community. Sebetulnya orang besar tersebut dapat kita sebut juga dengan tokoh, atau di dalam pembangunan di awal mula adanya eksistensi dari sebuah desa. Skema aliran di atas menunjukkan adalah suatu bentuk susunan pemerintahan secara sederhana yang pada umumnya terdiri dari kepala desa dan para petugas yang dibutuhkan. Model peraturan sistem kemasyarakatan tersebut merupakan bentuk self-government community. Mengapa disebut demikian? Ya, karena di sini masyarakat berdiri sendiri dalam pembentukan desa tanpa campur tangan dari pihak manapun untuk mengatur atau mengurus serta mengembangkan sistem kelembagaannya hingga mampu mengatasi masalah sendiri. Demikianlah adalah sebuah usaha untuk memotret hukum asli masyarakat di dalam wilayah sebagai hukum yang terlahir dari bumi Indonesia
dan bukan yang dilahirkan dari luarnya. Tradisi sebagai sebuah subjek yang sering munculnya resistensi, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebuah celah yang akan simpati dan strukturnya ketika nilai-nilai asing masuk dan berpengaruh menjadi sebuah unsur yang dominan di Nusantara. Sangat jelas dalam konstitusi bahwa maksudnya dalam konstruksi bahwa memiliki prinsip atas asas relativitas kultur sebagai salah satu aspek dan dapat mendeskripsikan dimensi internal atas landasan hukum desa yang telah eksistens dalam sejak pertama dibangunnya sebuah wilayah di Nusantara. Ya. Identifikasi hukum adat sebagai objek. Ketika desa membuat sebuah hukum adat, esensinya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup, serta suatu dengan perasaan keadilan dan kepatuhan. Hukum adat ini secara umum disertai dengan beberapa ciri yang oleh penyampaiannya yang dilakukan secara tidak tertulis di dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat memiliki bentuk tipikal dari tradisi lisannya. Adapun sebuah kodifikasi hukum adat yang tertulis di dalam beberapa tempat seperti Lombok, Bali, yang memiliki sebuah fungsi utama mereka secara umum terletak pada pernyataan dan juga yang bersifat perspektif. Biasanya tergantung pada daya ingat dan perasaan keadilan kolektif mereka daripada sumber hukum yang tertulis mereka, yang lebih memahami bahwa sumber adat yang paling besar itu ada pada tradisi lisannya yang di dalamnya terdapat sebuah ungkapan perspektif maupun aturan hukum yang dapat digali. Karenanya banyak pihak yang menemukan informasi secara lisan ketimbang dari tulisan atau dari sebuah sumber tulisannya. Di sini merangkai tentang konstitusi desa dan telahnya dalam regulasi tentang desa. Ya, konstitusi merupakan kaidah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, yakni memiliki tiga nilai. Ada nilai normatif dan nilai nominal dan juga nilai substantif. Oke, konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa. Bagi mereka, konstitusi bukan saja berlaku dalam arti hukum, tapi juga merupakan suatu kenyataan yang diperlukan dalam arti sepenuhnya dan efektif, atau dapat dikatakan juga dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Norma nominal di sini menyebutkan norma nominal adalah konstitusi menurut hukum memang berlaku, tapi pada kenyataannya tidak sempurna, sehingga peran subjek dalam konstitusi merupakan variabel dan nominan mempengaruhi nominal keefektifan substansi dari konstitusi. Dan juga di sini juga ada nilai simetik di mana konstitusi secara hukum berlaku, tapi dalam kenyataan sekedar untuk memberi bentuk dari tema yang telah ada dan untuk melaksanakan sebuah kekuasaan, sehingga mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur atau merupakan untuk maksud yang esensial dari suatu konstitusi. Dan di sini juga ada sebuah fungsi dan juga kedudukan konstitusi. Banyak mencakup. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur yang berisi kesepakatan dan kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru, object creative of the state, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi sebagai nasional dalam membentuk kesatuan, konstitusi dalam alat untuk membatasi kekuasaan, perlindungan HAM juga berlaku di sini. Juga konstitusi sebagai memberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Ya, konstitusi sebagai fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli yang dalam sistem demokrasi dalam rakyat kepada organ negara. Konstitusi sebagai fungsi simbolik, sebagai rujukan identitas dan keanggungan kebangsaan, identity and creativity of nation.
konstitusi sebagai fungsi simbolis sebagai pusat acara atau culture of harmony. Di sini berarti bisa kita simpulkan bahwa perspektif di atas tentang konstitusi desa di Indonesia telah memperoleh eksistensi melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ada dalam Undang-Undang Negara Republik Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan desa yang telah menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat sistematis sebelum negara ini bernama Indonesia. Secara konseptual ini terlaksana pada tahun 2014 ya, tertulisnya konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur atau mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas. Hal ini dikarenakan konstitusi bersifat lebih fundamental yang dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada desa maksud saya cenderung tidak tertulis atau hanya dirangkum dalam bahasa, simbol, dan makna yang sederhananya seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.